Di balik mushaf Al-Quran yang kamu baca di rumah hari ini, terdapat kisah menegangkan tentang sebuah gulungan rahasia yang dijaga dengan nyawa di dalam kamar seorang janda Rasulullah. Ini bukan sekadar sejarah tentang buku biasa, melainkan kisah tentang pengorbanan, ketelitian tingkat tinggi, dan dedikasi luar biasa dari para sahabat demi menjaga firman suci. Mari kita kembali melintasi waktu ke abad ke-7 Masehi, ke sebuah lorong sempit di kota Madinah, di mana nasib teks paling berpengaruh di dunia bergantung pada keteguhan hati seorang wanita mulia dan kecerdasan seorang pemuda yang tak kenal lelah. Beberapa tahun setelah wafatnya utusan Allah, dunia Islam diguncang oleh krisis besar. Dalam perang Yamamah yang sangat berdarah, puluhan hingga ratusan sahabat yang menjadi penghafal Al-Quran gugur di medan pertempuran. Kematian mereka menyisakan kepanikan yang luar biasa di hati Umar bin Khattab. Jika para penjaga ayat-ayat suci ini terus berguguran, bagaimana nasib firman Allah di masa depan? Kekhawatiran inilah yang memicu inisiatif besar pertama untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang berserakan di pelepah kurma, tulang dan batu putih, menjadi satu kesatuan yang utuh di masa kekhalifahan Abu Bakar. Kumpulan lembaran pertama yang tak ternilai harganya itu awalnya disimpan dengan sangat aman di kediaman Khalifah Abu Bakar hingga akhir hayatnya. Setelah beliau wafat, tongkat estafet penjagaan beralih ke tangan Umar bin Khattab. Selama masa pemerintahannya yang gemilang, Umar menjaga naskah tersebut bagaikan detak jantungnya sendiri. Namun, saat Umar menyadari ajalnya semakin dekat setelah sebuah tragedi penikaman, muncul pertanyaan krusial. Kepada siapa harta karun paling berharga milik umat Islam ini akan dititipkan? Pilihan itu jatuh kepada sosok yang sangat istimewa, yang memiliki kedalaman ilmu dan ketakwaan luar biasa. Harta karun itu diserahkan kepada Hafsah binti Umar, putri sang khalifah sekaligus janda dari utusan Allah. Kamar Hafsah bukan sekedar tempat tinggal biasa. Ruangan itu berubah menjadi brankas paling suci di seluruh jazirah Arab. Di dalam peti kayu di sudut kamarnya, tersimpan satu-satunya naskah Al-Quran asli yang telah diverifikasi secara komprehensif oleh para saksi mata hidup. Hafsah menjaga lembaran-lembaran itu dengan kewaspadaan yang luar biasa tinggi, sangat menyadari bahwa apa yang ada di tangannya adalah pondasi utama agama bagi generasi-generasi yang akan datang. Selama bertahun-tahun, kamar itu menyimpan rahasia terbesar umat Islam. Waktu terus berlalu dan kekhalifahan Islam berkembang pesat melampaui batas-batas Jazirah Arab. Pasukan Muslim kini membebaskan wilayah yang sangat jauh hingga mencapai pegunungan Azerbaijan dan daratan Armenia. Namun, teritori yang sangat luas ini membawa tantangan baru yang berpotensi mematikan. Para prajurit yang berasal dari berbagai latar belakang suku mulai berdebat sengit tentang cara melafalkan ayat-ayat suci. Perbedaan dialek yang pada awalnya ditoleransi, kini memicu perselisihan tajam yang hampir berujung pada pertumpahan darah di antara sesama saudara seiman. Ancaman perpecahan ini bagaikan api dalam sekam yang siap membakar dan menghancurkan kesatuan umat dari dalam. Hudzaifah bin Al-Yaman, salah seorang jenderal terkemuka yang menyaksikan langsung perselisihan tersebut di medan pertempuran, merasa sangat ketakutan akan masa depan umat. Ia memacu kudanya melintasi gurun yang ganas, menempuh perjalanan panjang tak kenal lelah untuk kembali ke ibu kota, Madinah. Tanpa membuang waktu sejenak pun untuk beristirahat, ia langsung memohon untuk menghadap Khalifah Utsman bin Affan yang saat itu memegang tampuk kepemimpinan. Hudzaifah membawa pesan darurat yang sangat menggetarkan hati sang khalifah, memperingatkan bahwa jika umat ini tidak segera disatukan dalam satu pedoman bacaan tunggal, mereka akan berselisih dan hancur berantakan seperti umat-umat terdahulu. Mendengar laporan yang sangat mengkhawatirkan itu, Khalifah Utsman menyadari bahwa tindakan drastis dan pencegahan segera harus diambil tanpa penundaan. Beliau segera mengumpulkan para sahabat senior untuk berunding. Di dalam ruangan yang dipenuhi keheningan mencekam karena beratnya masalah tersebut, Utsman mengambil keputusan bersejarah yang akan mengubah arah peradaban selamanya. Ia menetapkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus disatukan kembali di bawah satu cetak biru mushaf standar. Semua variasi dialek pinggiran akan dihilangkan, dan teks akan dikembalikan secara murni pada struktur dialek asli suku Quraisy. Namun,
Untuk membuat salinan yang absolut dan tanpa celah kesalahan sedikit pun, Uthman membutuhkan naskah primer. Hanya ada satu naskah di seluruh dunia yang memenuhi syarat absolut sebagai rujukan utama, yaitu gulungan rahasia yang selama ini tersimpan sangat aman di dalam kamar Hafsah binti Umar. Khalifah Uthman segera mengirimkan utusan khusus dengan membawa pesan tertulis yang sangat santun kepada janda sang nabi tersebut. Ia memohon agar lembaran-lembaran suci itu dipinjamkan sementara waktu kepada panitia negara, dengan janji suci dan jaminan kenegaraan bahwa naskah asli itu akan dikembalikan utuh ke tangan Hafsah setelah proses penyalinan selesai. Dengan langkah berat hati, namun didorong oleh rasa tanggung jawab raksasa terhadap keutuhan umat, Hafsah pun merelakan harta karun penjagaannya itu. Untuk mengemban misi maha berat ini, Uthman tidak memilih sembarang orang dari kaum muslimin. Ia menunjuk Zaid bin Thabit, seorang pemuda brilian yang sebelumnya memiliki rekam jejak emas sebagai penulis wahyu di masa Nabi hidup, sekaligus ketua pengumpulan naskah di masa Khalifah Abu Bakar. Zaid tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh 3 anggota terpilih dari kalangan suku Quraisy yang memiliki reputasi tanpa cacat. Ketika Zaid menerima mandat berat ini, ia mengibaratkan bahwa memindahkan sebuah gunung berbatu dari tempatnya akan terasa jauh lebih ringan baginya daripada memikul tanggung jawab menyalin ayat suci ini. Jika sedikit saja ia melakukan kesalahan ketik, seluruh umat Islam di masa depan akan menanggung kehancurannya. Metodologi penyalinan yang diterapkan oleh Zaid bin Sabit sangatlah ketat, sistematis, dan mendebarkan jantung siapapun yang melihatnya. Meskipun Zaid sendiri adalah seorang penghafal yang sangat mutlak kefasihannya dan naskah milik Hafsah sudah terpampang nyata di depan matanya, Zaid menolak keras untuk menuliskan satu huruf pun berdasarkan ingatannya semata. Setiap ayat yang akan diukir ke perkamen baru harus didampingi dan disaksikan secara langsung oleh 2 orang saksi independen. Saksi ini harus bersumpah bahwa mereka mendengar ayat tersebut langsung dari lisan Rasul utusan Tuhan. Zaid menciptakan benteng pertahanan teks yang berlapis-lapis, tidak bisa ditembus oleh manipulasi sekecil apapun. Di tengah proses penyalinan yang tampak berjalan sangat lancar, tiba-tiba pena Zaid terhenti di atas perkamen. Suasana ruangan seketika menjadi sangat tegang. Zaid menyadari bahwa ada bagian penutup dari surat At-Taubah yang ia hafal luar kepala, namun ia tidak dapat menemukan saksi tertulis kedua untuk memvalidasinya sesuai dengan standar ketat yang telah mereka sepakati bersama. Kepanikan kecil sempat melanda seluruh tim penyusun. Mereka segera menyisir seluruh penjuru kota Madinah, menanyai satu persatu para sahabat senior yang masih tersisa. Hingga akhirnya, secercah keajaiban muncul. Catatan tertulis dari ayat terakhir yang dicari itu secara ajaib hanya ditemukan pada diri seorang sahabat mulia bernama Abu Huzaimah. Penemuan krusial ini membuat seluruh panitia bernapas lega. Hari demi hari dilalui dengan ketekunan, hingga minggu berganti menjadi bulan. Ruangan panitia penyalinan terus-menerus dipenuhi aroma tajam dari tinta pekat dan perkamen kulit hewan peliharaan. Dalam keheningan yang sangat suci dan penuh konsentrasi, setiap goresan pena buluh membentuk huruf-huruf Arab awar tanpa titik dan harokat yang menawan. Gaya tulisan kerangka ini dirancang secara khusus dan brilian agar dapat mencakup berbagai bacaan yang sah, namun tetap mengikatnya dengan kuat dalam bingkai struktur dasar dialek suku Quraisy. Kerja keras tanpa kenal lelah yang memeras keringat, pikiran, dan tenaga ini akhirnya membuahkan hasil mutlak. Beberapa salinan mushaf yang identik dan sempurna tanpa cacat berhasil dilahirkan ke dunia, yang kelak akan dikenal sepanjang masa sebagai mushaf Utsmani. Setelah misi besar yang menentukan nasib peradaban tersebut selesai dengan tingkat kesuksesan mutlak, janji kenegaraan harus segera ditepati tanpa penundaan. Khalifah Utsman dengan penuh rasa hormat tingkat tinggi mengembalikan naskah asli itu kepada sang penjaga utamanya, janda Rasul Hafsah binti Umar. Harta karun suci itu kembali ke dalam kamarnya yang sunyi, disimpan kembali di dalam peti berukirnya. Namun kali ini, dampak dari misi lembaran tersebut telah melampaui batas-batas fisik dinding kamarnya. Hafsah binti Umar dapat tersenyum penuh kelegaan di balik cadar dan kerudung tebalnya, karena ia menyadari sepenuhnya bahwa lembaran yang selama ini ia lindungi dengan pertaruhan nyawanya, kini telah dikloning menjadi benteng panduan yang akan menyelamatkan jutaan umat manusia dari jurang perpecahan.
Pengabdian Khalifah Utsman tidak berhenti hanya di ruang penyalinan. Beliau segera mengirimkan pasukan utusan untuk mendistribusikan salinan-salinan Mushaf Agung yang telah disahkan ke berbagai pusat kota besar di seluruh wilayah kekuasaan Islam, menembus batasan gurun menuju Mekah, wilayah Subur Suriah, hingga ke kota Basrah dan Kufah. Setiap satu mushaf kenegaraan yang dikirim diiringi oleh seorang pembaca ahli yang bertugas mengajarkan cara pelafalan lisan yang tepat kepada penduduk di setiap provinsi. Pada saat yang bersamaan, demi menjamin keutuhan masa depan, Utsman mengeluarkan perintah tegas yang menggemparkan. Semua catatan pribadi, fragmen atau lembaran Al-Quran lain yang berselisih dengan salinan resmi ini harus segera disingkirkan atau dibakar. Langkah radikal dan berani ini dilakukan demi menutup rapat segala celah perpecahan untuk selama-lamanya. Belasan abad telah berlalu sejak hari-hari yang mendebarkan di lorong kota Madinah itu. Berbagai kekaisaran besar dunia telah runtuh menjadi debu. Teknologi manusia berevolusi dengan pesat. Namun ada satu hal yang tetap utuh kokoh tanpa mengalami pergeseran satu huruf pun. Mushaf Al-Quran yang pada hari ini tersusun rapi di atas rak kayu rumahmu, yang dilantunkan di masjid-masjid megah di seluruh penjuru bumi, hingga yang terbaca jelas di layar telepon genggammu, adalah buah manis dari pengorbanan sejarah yang luar biasa heroik. Semua itu berakar dan tumbuh dari sebuah gulungan rahasia di kamar Hafsah binti Umar yang dijaga tanpa pamrih, dipadukan dengan ketelitian tak kenal kompromi dari Zaid bin Sabit di bawah komando gemilang Utsman. Sebuah warisan abadi yang memastikan firman Tuhan tetap murni menerangi dunia hingga akhir dari segala zaman.